Selamat pagi, kembali lagi bersama Egan di sini. Lagi San Mori bareng campur sih sebenarnya, ada KBC Helmet Lovers, ada KMV juga, Kaskus Motovlogger. Jakarta sepi ya ternyata minggu pagi kalau bulan puasa gini. Mungkin pada malas-malasan di atas kasur ya. Kalau pagi-pagi di hari libur tuh emang pasti tiduran dulu sih sampai siang. Aduh, kali ini gue mau ngebahas apa ya? Ngebahas bagaimana ini aja deh, cara inrayan motor. Berhubung ini motor juga masih wangi-wangi dealer, cara inrayan motor. Jadi sebenarnya kalau gue baca di mana ya, di salah satu forum, inrayan motor itu sebenarnya tekniknya ada dua. Secara basic ya ada dua. Yang pertama itu ada soft break in, nah yang kedua ada hard break in. Mulai dari soft break in dulu. Soft break in itu apa istilahnya, yang versi kalemnya lah buat inline motor. Contohnya yang seperti anjuran dari dealer atau dari ATPM-nya itu biasanya disebut dengan soft break in. Oh, jalanannya bumpy. Jadi kayak lu nggak boleh ngelewatin 5000 rpm. Terus apa ya, secara halus lah intinya, sesuai dengan judulnya soft break in. Jadi lu nggak ngebut-ngebut lah istilahnya, nggak dipakai geber dulu. Kalau nggak salah sih anjuran dari dealer itu di bawah 500 km dianjurkan jangan melewati dari 5000 rpm. Nanti setelah 500 km nanti ada lagi sebelum 1000 km. Kalau sebelum 1000 km naik lagi batasannya, jangan lewatin dari 7500 rpm. Which is kalau pakai motor ini VV nya nggak kepake ya sampai 1000 km. Itu kalau soft break in. Kalau buat gue pribadi, gue semi soft break in, semi hard break in. Jadi mungkin antara perpaduan ya. Panutan gue tuh boleh digeber, boleh sampai ke limiternya, cuma cara ngegasnya itu ngurut. Dalam artian nggak langsung dibejek gasnya, langsung diputer abis, nggak. Jadi perlahan sampai ke limiter. Tapi jangan lama-lama juga dimentokin limiternya. Ya seperti riding biasa ya, udah mentok limiter langsung aja shift up kayak gitu. Ketemu limiter shift up. Nah, terus ada lagi cara yang kedua. Cara yang kedua itu hard break in. Hard break in itu yang bener-bener istilahnya push to the limit mesinnya. Cuma kalau hard break in ini rada-rada ya, harus yang udah berpengalaman ataupun seenggaknya mengerti betul caranya bagaimana, karena stepnya lumayan rumit dan lagi tempatnya juga sebisa mungkin harus clear. Kalau bisa mah semacam di sirkuit ataupun di mana ya, pokoknya jangan kosong lah. Soalnya bener-bener motor lu itu digeber sampai limiternya, terus melakukan engine brake dalam artian langsung lepas gas, tapi nanti digas lagi sampai mentok limiter, lepas lagi, gas, lepas, seperti itu. Tetapi habis dari melakukan teknik tersebut harus langsung ganti oli filter dan lain-lainnya. Filter oli, sorry. Jadi kan misalkan kayak servis gratisan Yamaha itu kan di 1000 km. Kalau pakai teknik break in lu nggak bisa di 1000 km. Jadi misalkan cuma baru 200 km, 300 km, itu udah langsung harus ganti oli ya, karena teknik itu emang bener-bener harus push the limit. Kalau oli lu udah mulai jelek lagi karena mungkin gram-gram hasil produksi yang tersisa, ya itu bakal merusak komponen dalam mesin lo sih. Ya sebenarnya inrayan motor itu pada intinya ya, buat gue pribadi jangan sampai telat ganti oli. Jangan nggak pas inrayan aja sih, pokoknya motor lo kalau mau tetap fit, lo jangan pernah telat ganti oli, karena krusial banget. Kalau oli lo udah kotor itu bisa merusak komponen. Yang pertama sih performa jelas turun. Yang kedua, amit-amit itu ya itu bakal merusak komponen dalam mesin lu. Misalkan ntar piston lu rada bocor lah, nanti oli masuk, asapnya putih dan lain sebagainya, dan itu malah lebih mahal lagi nanti. Ongkos dibetulin ya. Nah, jadi itu dia sedikit pembahasan tentang inrayan motor. Jujur gue pribadi bukan masternya di bidang motor, di bidang otomotif gue bukan. Gue sendiri anak teknik, tapi bukan teknik mesin. Jadi kalau ada salah-salah cara atau salah-salah tips, silahkan aja beri di kolom komentar. Jadi sekian dulu video dari saya, catatan saya Egan mohon cabut. Bye bye.